Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salwa Putri Budiawan dengan NIM 11046230029. Untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah wawasan pendidikan mengenai materi yang akan saya pilih, yaitu materi perbandingan pendidikan Indonesia dan Malaysia. Langsung saja kita mulai dari sistem kurikulum. Sistem kurikulum di Indonesia yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek. Siswa belajar melalui proyek yang sudah diberikan sesuai dengan tema tertentu. Dari pembelajaran berbasis proyek ini, kita juga dapat melatih kemampuan berpikir kritis dari siswa, kemampuan kreativitasnya seperti apa, dan juga bagaimana bekerjasama antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada penguatan profil Pancasila, mengembangkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Profil Pancasila atau penguatan nilai-nilai luhur Pancasila ini dapat kita berikan sejak dini, bisa dari sejak sekolah dasar agar mereka dapat tumbuh sebagai generasi yang cinta tanah air dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang tertanam dalam dirinya. Yang ketiga ada fleksibilitas pembelajaran. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan juga belajar siswa. Jadi guru ini bisa tahu nih sebenarnya siswa ini membutuhkannya apa, bisa menganalisis terlebih dahulu, dan setelah mengetahui, guru ini bisa menyesuaikan perangkat-perangkatnya atau alat-alat yang akan digunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Yang keempat, ada diferensiasi pembelajaran. Pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan, gaya belajar, dan kebutuhan individualis siswa. Seperti yang sebelumnya, jadi kan setiap siswa ini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Dan kemampuan gaya belajarnya pun berbeda-beda. Oleh karena itu, kita sebagai seorang pendidik tentu mengetahui hal tersebut agar pembelajaran yang kita berikan itu dapat diterima oleh masing-masing siswa. Yang terakhir ada penggunaan teknologi pembelajaran atau penggunaan teknologi pendidikan. Pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembelajaran yang inovatif dan juga efektif. Dengan perkembangan zaman saat ini yang sudah sangat pesat, kita juga penting untuk melibatkan teknologi di dalamnya agar para generasi bangsa juga tidak tinggal dengan zaman, juga bisa memanfaatkannya ke arah yang lebih positif. Sekarang kita bahas untuk sistem kurikulum yang ada di Malaysia. Sistem kurikulum yang ada di Malaysia yang pertama adalah kurikulum sekolah rendah atau sekolah dasar. Terfokus pada pengembangan keterampilan dasar, literasi, numerasi, sains, dan sosial, menumbuhkan nilai-nilai moral dan karakter yang baik. Yang kedua adalah kurikulum sekolah menengah atau sekolah menengah, menawarkan program wajib dan program efektif. Program wajib mencakup mata pelajaran inti seperti bahasa Malaysia, bahasa Inggris, matematika, sains, dan juga sejarah. Program efektif memungkinkan siswa untuk memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat mereka dan rencana di masa depan dari diri mereka masing-masing. Yang terakhir ada standarisasi pembelajaran atau learning standards. Standarisasi pembelajaran ini menentukan kompetensi yang diharapkan siswa yang dikuasai di setiap jenjang pendidikan. Baik, untuk selanjutnya kita dapat membahas mengenai struktur dan jenjang dari Indonesia maupun Malaysia. Dari Indonesia sendiri, struktur dan jenjang yang pertama adalah pendidikan dasar yang dilaksanakan secara 9 tahun. Dan pendidikan dasar ini mencakup sekolah dasar atau SD atau madrasah ibtidaiyah atau MI selama 6 tahun. Selanjutnya ada pendidikan menengah selama 3 tahun, dan pendidikan menengah ini mencakup sekolah menengah atas atau madrasah aliyah ataupun sekolah menengah kejuruan yang dilaksanakan selama 3 tahun. Yang terakhir ada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi ini mencakup diploma D4, sarjana S1, magister S2, dan doktor S3. Itu untuk Indonesia. Selanjutnya untuk Malaysia sendiri, yang pertama pendidikan dasar yang dilaksanakan selama 6 tahun. Dan untuk yang melaksanakannya sendiri itu diwajibkan untuk usia 6 sampai 11 tahun. Dan kurikulum yang mencakup dalam pendidikan dasar ini seperti bahasa Melayu, bahasa Inggris, matematika, sains, IPS, pendidikan Islam atau moral, dan juga kesenian. Selanjutnya ada pendidikan menengah yang dilaksanakan secara 5 tahun. Dan
Untuk pendidikan menengah ini wajib untuk dilaksanakan oleh anak berusia 12 sampai dengan 17 tahun, dan untuk pendidikan menengah ini terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama ada lower secondary yang dilaksanakan secara tingkatan 1 sampai dengan 3. Untuk tingkatan 1 sampai 3 ini berfokus pada pengembangan pengetahuan keterampilan dasar di berbagai bidang. Yang kedua ada upper secondary, tingkatan 4 sampai dengan 5 yang berfokus pada pemilihan aliran sains seperti sains tulen, sains sosial, dan kemanusiaan atau teknik dan vokasional STV sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Yang terakhir ada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi ini terdiri dari berbagai institusi seperti universitas negeri, swasta, politeknik, dan juga college setara dengan community college. Menawarkan program diploma, sarjana, pasca sarjana, dan juga doktoral. Baik, untuk yang ketiga ada metode pengajaran. Yang pertama dari Indonesia sendiri. Pendidikan pengajarannya ini pendekatan berbasis guru. Penggunaan teknologinya terdiri program digitalisasi sekolah, program guru penggerak, platform rumah belajar, dan penggunaan aplikasi pembelajaran. Untuk Malaysia, pendekatan pengajarannya berorientasi kepada siswa. Penggunaan teknologinya, yang pertama penggunaan papan tulis interaktif, penggunaan laptop dan tablet, penggunaan platform pembelajaran online. Yang terakhir, kita bisa membahas mengenai karakteristik sistem pendidikan antara Indonesia maupun Malaysia. Dari Indonesia sendiri, yang pertama ada sentralisasi. Jadi, sistem pendidikan Indonesia ini terpusat kepada Kemendikbudristek. Yang kedua, ada desentralisasi. Pemerintah daerah ini memiliki kewenangan untuk mengatur pendidikan yang ada di wilayahnya. Yang ketiga ada wajib belajar. Di Indonesia ini diadakan program wajib belajar selama 9 tahun. Yang keempat ada keragaman. Kurikulum pendidikan di Indonesia itu dirancang untuk mengakomodasi keberagaman yang ada di Indonesia untuk menumbuhkan toleransi antar umat beragama. Yang terakhir, ada fokus pengembangan karakter. Sistem pendidikan di Indonesia menekankan pada pengembangan karakter siswa seperti religius, nasionalis, mandiri, dan juga gotong royong. Baik, untuk Malaysia, karakteristik sistem pendidikan yang pertama adalah fokus pada pengembangan keterampilan abad ke-21. Kurikulum Malaysia ini menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, komunikatif, kolaborasi, dan juga kreativitas untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Yang kedua ada ujian nasional. Ujian nasional ini merupakan wajib untuk diikuti oleh siswa di akhir jenjang pendidikan dasar dan juga menengah. Hasil ujian ini itu memerlukan kelulusan dan penjurusan siswa di sekolah menengah. Yang ketiga ada bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di Malaysia dan di semua jenjang pendidikan di Malaysia. Bahasa Inggris juga diajarkan secara intensif dan menjadi bahasa di beberapa sekolah dan program studi tertentu. Yang terakhir ada sistem sekolah berasrama penuh atau SBP. Terdapat sekolah berasrama penuh untuk siswa yang berprestasi yang dilakukan selama masa studi. Sekolah ini menyediakan pendidikan berkualitas dengan fokus pada pengembangan karakter dan juga kepemimpinan dari siswa. Semoga dengan presentasi saya kali ini bisa menambah wawasan dari teman-teman semuanya mengenai pendidikan di Indonesia maupun Malaysia. Baik, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.